Oke, Ais, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Mungkin kamu ada pertanyaan, boleh. Iya, izin bertanya ya Pak. Di sini aku ada kurang lebih 4 pertanyaan, tapi mungkin nanti bisa berjalan ya seiring Ya, seiring satu-satu dulu. pertanyaan di sini. Nah, yang pertama aku mau nanya sebenarnya kalau kita ngelamar di company atau perusahaan yang di Indonesia nih, sebenarnya tuh kita baiknya pakai CV bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga nggak apa-apa, Pak. Oke, jadi begini. Sebenarnya ada 4 pertimbangan pada saat kita menentukan bahasa apa yang akan kita pilih, gitu. Ada 4 pertimbangan. Yang nomor satu, apabila ini urutan teratas ya, apabila di infolokernya diminta langsung menggunakan bahasa tertentu, maka silahkan langsung ikuti. Jadi ada beberapa loker yang dia itu nyebutin kamu harus pakai bahasa apa. Aku nggak tahu kamu pernah baca atau belum. Jadi bahasanya misalkan gini, silahkan kirimkan CV berbahasa Inggris ke sini. Silahkan kirimkan CV berbahasa ini ke gitu. Itu ada loker-loker yang semacam itu. Sampai dengan sekarang itu masih ada. Jadi kalau arahan bahasa itu langsung ditulis di posternya, ikuti saja. Ya, oke ya. Itu urutan pertama. Urutan kedua, apabila tidak ada arahan langsung menggunakan bahasa tertentu, saranku adalah cari celah promosi kemampuan bahasamu. Misal, ada poster pakai bahasa Indonesia, butuh suatu posisi, kualifikasinya adalah mampu berbahasa Inggris minimal pasif. Ditulis semacam itu. Walaupun mampu secara pasif, ibaratnya kan posternya bahasa Indonesia, di situ nyebut kualifikasi syarat bahasa minimum di suatu posisi. Nah, bukankah ini merupakan celah kamu promosi bahwa aku nggak pasif loh, aku aktif, dan writing pun aku bagus gitu. Jadi saranku pertimbangkan itu. Ya, jadi nomor dua adalah pertimbangkan kemungkinan ada kamu celah promosi diri. Mungkin celah promosi yang lain, misalkan kamu tahu ini adalah perusahaan yang multinasional gitu. Atau posisimu berkaitan dengan komunikasi lintas negara, kayak begitu. Bukankah itu nanti ada celah-celah semacam tadi untuk mempromosikan kemampuan diri itu. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, kalau tadi celah promosi kamu nggak ada, yang nomor tiga adalah gunakanlah bahasa yang setara gitu. Poster bahasa Indonesia, CV-nya atau dokumennya bahasa Indonesia, gitu. Poster bahasa asing, ininya bahasa asing juga kayak gitu. Nanti kalau urutan nomor tiga ini menggunakan bahasa yang setara, kamu juga nggak mampu gitu. Jadi, wah ini bahasa Inggris tapi aku juga nggak bisa bahasa Inggris. Maka ada urutan keempat. Urutan keempat itu adalah gunakanlah bahasa yang kamu bisa dan terbiasa. Ya begitu. Nah ini adalah 4 pertimbangan yang harus kamu pertimbangkan. Kayak gitu. Kalau ada kamu nanya sama orang lain, ada yang bilang, pakai bahasa apa? Udah pakai yang kamu bisa aja. Gitu. Artinya kamu diarahin ke poin nomor 4. Secara nggak sadar mungkin. Dianya bilang gitu. Oh, kamu pakai bahasa yang disamain aja, arahin ke nomor 3, kayak begitu. Nah, maksudku adalah 4 hal ini tuh harus dipertimbangkan gitu. Ibaratnya, ngapain pakai bahasa yang kamu bisa dan terbiasa kalau akhirnya tahap sebelum-sebelumnya tuh bisa kamu upayakan kayak gitu. Gitu. Nggak mungkin kan pakai bahasa yang kamu bisa aja. Kalau di poster lokernya udah jelas tuh diminta pakai bahasa apa kayak begitu. Atau terkadang poster lokernya itu sebenarnya udah secara nggak langsung nyuruh kamu bisa punya kemampuan bahasa tertentu. Misalkan poster lokernya pakai bahasa Jepang atau bahasa Mandarin gitu. Padahal itu tadi penempatannya di Indonesia. Itu kan sebenarnya ada tuntutan bahasa tertentu di situ. Nah, itu berarti kamu harus melihat bahwa, wah ini celah promosi nih. Gitu. Karena nggak semua orang bisa baca ini. Kalau nggak bisa baca, belum tentu semuanya bisa ngelamar ke sini. Gitu. Itu adalah pertimbangan bahasanya itu begitu. Oke, mungkin ada tambahan pertanyaan atau pertanyaan lain boleh. Tapi paham ya? Paham, paham, Pak. Makasih, Pak. Tuh. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Berarti kan kalau setelah 4 pertimbangan tadi nih, misalnya misalnya posternya itu bahasa Inggris, posternya bahasa Inggris, tapi perusahaannya di Indonesia misalnya. Tapi dari kita sebenarnya bisa bisa bahasa Inggris, cuman mungkin kan kalau di CV tuh kira-kira kan biasanya bahasanya ada kayak lebih beda gitu nggak sih Pak? Kayak mungkin lebih profesional, lebih Ya, lebih resmi.
Ya, Nah, jadi itu mm-mm. kira-kira ada tips buat buat cara bikin bahasanya buat di CV gitu nggak sih Pak? Kira-kira entah misalnya kayak kita ada tipsnya translate di mana gitu atau kita perlu pakai bahasa verb berapa misal gitu misal. Oh ya, jadi aku jelasin dulu ya. Aku tambahin dulu. Jadi kalau misalkan empat pertimbangan ini kita rada ribet gitu, kita boleh shortcutnya tuh kita mikirnya gini. Kalau lokernya pakai bahasa Indonesia gitu, silahkan kalau kamu mau kirim pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Tapi kalau lokernya berbahasa Inggris, kurang disarankan ngirim pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau kamu malas edit-edit, udah bikin CV bahasa Inggris aja, ya begitu. Oke. Nah, berkaitan dengan gimana sih bahasa itu agar kelihatan profesional, balik lagi. Kalau tadi kamu bilang bahwa kita menggunakan bahasa-bahasa tertentu, kita pakai tools apa? Ingat tools ya, cuma tools. Gitu. Kamu harus paham esensinya dulu. Esensinya apa? Inti dari isi CV itu adalah mudah dan nyaman dibaca. Yang kedua adalah yang dicari itu ada. Jangan sampai bahasa-bahasa kamu indah, tapi kosakata-kosakata penting dalam tanda kutip keywordnya itu nggak ada. Percuma gampang. Mau CV-mu kreatif atau ATS friendly? Mungkin secara format ATS friendly, gampang dibaca sistem. Tapi sistem gampang ngebaca, tapi kata kunci yang dicari nggak ada ya sama aja gitu. Kreatif juga sama gitu. Jadi intinya adalah kamu berfokus pada menuliskan secara jujur pengalaman profesional relevan dengan posisi yang dilamar gitu dengan memunculkan kata kunci yang ada gitu. Kalau teknis terkait profesional gimana enggaknya ya nanti di sesi 2 kita bahas lah gitu. Tapi itu sebenarnya pakai bahasa baku aja gitu. Ya kalau misalnya pakai bahasa Inggris ya pakai past tense lah. Kalau misal kamu nge-breakdown pengalaman-pengalaman yang dijabarkan gitu ya gitu. Misalkan kan ada breakdown pengalaman kerja, pengalaman magang, organisasi, silakan pakai past tense nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang sifatnya kebenaran umum ya pakai present biasa gitu. Intinya semacam itu. Jadi ini bukan masalah tenses itu bukan berkaitan dengan keyword tadi yang aku bilang ya gitu. Keyword ya keyword gitu. Jadi pada saat kita menulis itu kita harus sadar dulu bahwa oke ini udah nyaman belum nih dibaca gitu kan. Mulai dari formatnya, penyusunan katanya gitu-gitu. Lebih kayak ke uh, editingnya begitulah gitu. Habis itu baru kamu lihat isinya gitu. Konten dan konteks lah bahasanya begitu. Jangan sampai enak dibaca, nyaman dibaca, tapi kata kuncinya nggak ada. Minim lah gitu. Begitu. Mungkin ada tambahan lagi boleh. Ini sih aku izin tanya soal kan dari yang aku lihat-lihat di beberapa misalnya sosial media itu misalnya kayak di TikTok itu ada kayak orang tuh rekomendasiin kayak coba di skor dulu CV-nya gitu loh dihitung kira-kira udah memenuhi ATS friendly apa enggak gitu. Itu tuh sebenarnya worth it apa enggak sih Pak? Atau sebenarnya kayak kalau CV udah memenuhi keyword terus kita bikinnya emang di Word terus ada misalnya ada tulisannya ya udah tulisan aja gitu kan tulisan aja terus udah memenuhi keyword terus yang nggak gambar-gambar kan beda kan sama kreatif. Nah, itu tuh udah disebut ATS, udah sebatas itu aja atau emang kita perlu buat skor resume kita tadi Oke, kayak yang di website. ya, aku jelasin satu-satu ya biar nggak salah kaprah ya. Sistem ATS itu bukan cuma sistem perankingan. Sistem ATS itu tuh kayak sistem database gitu loh. Jadi Hmm, dari berapa dokumen yang masuk, nanti ada tadi matching tadi ya, mulai dari kata kunci di CV dan kata kunci di loker. Nanti ada informasi berapa total pelamar, lalu ada lanjut nih update misalkan berapa yang lanjut ke psikotes, berapa ke interview, berapa ini sistem ATS itu begitu, satu sistem begitu. Bukan masalah nyocokin CV doang ya, jangan salah di situ gitu. Jadi sistem ATS itu keseluruhan ini gitu, gak cuma banding-bandingin kayak tadi gitu. Dibedakan antara sistem ATS sama yang matching tadi gitu, keyword matching gitu. Itu dibedakan gitu. Mungkin ada ya sistem perankingan tadi itu memang ada kayak begitu. Jadi kata kunci yang ada di CV atau di akun yang kamu bikin itu nanti diekstrak, dihubungkan dengan kata kunci yang ada di info lockernya, ibaratnya dicari korelasi tertinggi di ranking dari 0 sampai dengan 100% kayak begitu. Nah,
Kalau kita mau ngecek persentase matching kayak tadi, itu boleh, tapi ibaratnya jangan ngerasa bahwa pada saat kita ngecek itu kan sebenarnya kan ngebandingin kan, gitu. Jadi kalau kamu mau ngecek kayak tadi, itu kan ada beberapa nih, eh, mungkin kamu udah pernah lihat. Ada yang cuma kita upload CV, tiba-tiba tuh scoringnya muncul. Berarti Mm-mm. pembandingnya disediakan sama mereka, sama sistemnya. Paham nggak? Mm-mm. Gitu. Tapi kan ada sistem pencocokan tadi yang kita harus copy paste job desk atau tanggung jawab dari poster lokernya, baru CV kita, baru di matching, gitu. Ya kan? Nah, artinya apa? Ya, balik lagi. Kalau misalkan udah match, kayak begitu, artinya ya itu skornya ya real. Tapi kan tadi kita jangan ngelihat bahwa kalau skornya rendah berarti nanti selalu rendah atau jelek gitu. Ya kan lihat dulu pembandingnya apa. Kan beda poster loker, beda ini. Gitu. Dari situ kan sebenarnya kita bisa belajar bahwa kita kan nggak tahu nih database. Misalkan kita cuma upload CV terus keluar skor. Lah pembandingnya Mm-mm. apa? By sistem Iya itu. benar. Kan kita nggak tahu. Jadi kalau kita skornya bagus ya kebetulan aja bagus gitu. Kalau pas Iya lagi ya kan benar. kita kan nggak tahu, kita kan harus tahu Iya. pembandingnya ya gitu. Jadi jangan langsung banyak teman-teman yang kak aku kok scoringnya cuma segini gitu. Minta aku review, aku bilang CV-nya udah bagus, dia bilang tapi aku kan habis scoring ini kak skornya cuma 40, ada yang 30% gitu kayak. Lah pembandingnya apa gitu. Nah dia nggak tahu pembandingnya ya sudah. Kalau menurut aku tanpa pembanding ini kata kuncimu udah banyak, coba aja lamar. Banyak panggilan seminggu ada yang dipanggil 10 kali, 6 kali gitu-gitu. Jadi kita harus tahu pembandingnya itu yang pertama ya. Jadi intinya itu adalah banyaknya kata kunci. Itu aja dulu gitu. Kata kunci itu bisa berkaitan dengan apa? Satu kata kerja gitu. Melakukan ini, menimbang, menjual, memimpin, menulis, membuat, menyusun, apa kata-kata kerja itu kata kunci yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan skill teknismu gitu. Skill teknis itu bisa yang berkaitan dengan industry knowledge, pengetahuan industri. Jadi sektor-sektor bidang-bidang keilmuan teori-teori yang kamu kuasai. Turunan-turunan nama mata kuliah gitu. Itu berkaitan dengan industry knowledge gitu. Sales and marketing, business administration gitu, data analysis gitu. Banking and finance gitu. Atau misalkan bidang-bidang kamu apa, nanti coba dicek kayak begitu. Itu adalah kata-kata kunci gitu. Kata-kata kunci yang ada di situ gitu ya gitu kata-kata kunci yang ada gitu terus apalagi selain itu tools gitu tools itu adalah alat gitu alat bisa hardware atau software tertentu yang kamu gunakan beserta kegiatannya gitu misalkan kamu menyebut Word, Excel, PowerPoint gitu kan dan kegiatannya ngapain kayak begitu di dalamnya gitu itu kata-kata kunci kemudian kemampuan bahasa tertentu ya begitu misalkan kamu menggunakan apa-apa bahasa-bahasa tertentu itu termasuk kata-kata kunci gitu. Nah, kata-kata kunci semacam inilah yang akhirnya nanti ibaratnya tuh akan meningkatkan kemungkinan scoring dari RTS tadi gitu. Sebenarnya kita tuh simple kalau mau kita bandingin RTS. Kamu punya ini nggak? Akun Jobstreet punya nggak? Punya. Punya. Pernah lihat ini nggak? Pernah lihat em, lamaran ditolak gitu. Tapi bukan yang bukan close by system, tapi kayak kualifikasi tidak Pernah. cocok gitu misalkan. Pernah Pernah. lihat ya? Nggak usah yang keterima Pernah. dulu deh, yang kualifikasi nggak cocok gitu. Atau ngirim lamaran via email, tapi jangan yang via email. Kamu ngirim lamaran via website perusahaan, terus habis itu sama perusahaan tersebut dibales pakai email bahwa kamu kualifikasinya nggak cocok gitu. Pernah. 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 Tapi ngirimnya bukan via email ya, ngirimnya kamu via website perusahaan ya, kayak begitu. Ya. Kenapa? Sebenarnya dari Jobstreet ini kan kita bisa belajar ya, atau job portal lain ya, bahwa kalau kamu akhirnya statusnya adalah ditolak atau kualifikasi tidak cocok, satu info yang kamu bisa ambil adalah artinya CV-mu itu, akunmu CV-mu itu udah sempat nongol di halamannya rekruter, paham nggak? Jadi di antara sistem kan nanti kan gitu, kecocokan itu kan akan di ranking. Yang ranking-ranking tertinggi itu kan nanti yang akan muncul sebagai rekomendasi gitu kan di halamannya si kliennya Jobstreet ini perusahaan tertentu gitu. Artinya kalau oh ini aku ditolak, artinya apa? Berarti aku nyusun akunku di Jobstreet udah bener atau akun job portalku udah bener. CV-ku udah bener. Buktinya udah pernah dalam tanda kutip sampai di monitornya recruiter. Yang jadi masalah adalah sekarang gimana caranya biar isi CV-ku bisa meyakinkan mereka.
Mungkin isiku Hmm. udah meyakinkan, tapi kan aku bukan pelamar tunggal nih, aku akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nah, kayak begitu loh. Jadi artinya kan kamu nggak terlalu bermasalah gitu sebenarnya dengan apa namanya, dengan sistem sistem ATS tadi, karena buktinya udah sempet nongol di layarnya rekruter gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang ibaratnya bisa bikin kita tenang, jangan ngerasa kayak, wah skornya rendah ya, ntar dulu, dilihat dulu gitu. Karena ibaratnya beda loker, beda kata kunci, bener nggak? Kecuali sama nih, misal kamu ngelamarnya staf administrasi. Ya, kalau kamu ngelamarnya cuma staf administrasi doang ya satu loker dan loker yang lain kan mirip-mirip ya, gitu. Tapi kan barangkali kan kita satu CV ini kan bisa cocok untuk beberapa posisi gitu, gitu. Iya. Memang benar ya, kualifikasi di CV harus sesuai dengan lokernya. Tapi tidak selamanya ganti loker, ganti CV, gitu. Pasti satu CV ini bisa cocok untuk beberapa loker dan beberapa loker tadi kan mungkin yang kita pengen juga. Ibaratnya aku pengen kalau nggak jadi ini gitu. Jadi kan biasa aja satu CV ini dipakai untuk melamar beberapa posisi kayak begitu. Nah, balik lagi kan kata kuncinya akhirnya jadi beda-beda gitu. Buat bagi pembanding tadi gitu. Yang penting tuh kita pastikan tadi begitu kita dapat informasi oh kita nggak lolos berarti artinya oh ini ngapain nih kalau ditutup by system artinya kan mungkin belum kebuka sama sekali CV kita gitu kan. Tapi kalau misalkan kualifikasi tidak sesuai dan artinya kamu udah sempat nongol, udah sempat di-review gitu. Akhirnya diputusin ini nggak cocok gitu. Nah, kita bisa ngelihat berarti bagus sebenarnya, udah bagus, tinggal kita isinya tadi gitu. Aku ulang lagi ya gitu. Macam itu. Ya, dilihat dari dalamnya gitu. Itu. Terus tadi pertanyaannya apa lanjutannya? Pak, aku lupa. Aku pertanyaan lanjutannya sebenarnya nyambung sama yang barusan Bapak bahas sih, yang bilang kalau sebenarnya satu CV itu bisa buat kita ngelamar di eh, beberapa posisi gitu. Cuman, nah aku tuh masih nggak ngerti gitu loh Pak, kayak nih apalagi terkait ini, misalnya nih CV aku misalnya mau lamar di posisi misalnya apa ya, lamar di posisi misal customer service misalnya aja ya Pak. Nah, aku itu pengalaman kan kalau customer service berhubungannya dengan public speaking misalnya gitu kan. Hmm. Nah, tapi eh, sejauh pengalaman aku ini, aku public speakingnya eh, itu tuh pengalaman aku dari tahun misalnya udah lama tuh, udah dari tahun 2021 misalnya, tahun 2021 kan, bahkan bisa anggap aja aku tuh jadi public speaker itu di tahun 2021 aja. Setelah 2021 aku udah nggak pernah lagi ngambil dapat pengalaman jadi public speaker gitu kan. Nah, kira-kira itu tuh bakalan jadi suatu masalah nggak sih Pak kalau misalnya di CV kita cuma nulis itu doang, pengalaman pengalaman yang jadi public speaker, dan itu tuh udah dari tahun 2021 kan, jadi tuh sekarang aja udah 2024, takutnya di mata HRD kayak ih nih anak pengalamannya cuma sampai di tahun 2021 aja nih, nggak ada pengalaman selanjutnya, jadi kayak takutnya nggak meyakinkan HRD gitu loh Pak, jadi kayak dia ngapain aja nih dari tahun 2021 sampai 2024 dia nganggur aja, diem aja, nggak ada pengalaman apa-apa nih, dia nggak aktif dalam hal lain nih gitu loh. Aku jadi bingung, tapi kalau misalnya aku cantumin takutnya kayak ini ngapain nih, pengalaman ini nggak sesuai dengan apa yang dilamar gitu loh. Aku bingungnya di situ sih Pak. Ya, wah ini kompleks nih. Aku jelasin satu-satu. Jadi begini, ya. Kita itu selalu harus membandingkan waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata. Kamu nanti lihat CV-mu, di CV itu ada periode-periode tertentu. Misalkan pengalaman apa, kapan sampai kapan, begitu. Kamu lihat waktu terkini di CV-mu itu kapan, gitu. Misalkan waktu terkinimu di CV itu Desember 2023, gitu kan. Nah, sekarang Januari 2024. Kalau dibandingkan itu ya masih nggak terlalu jauh gitu. Artinya oke-oke aja. Yang harus kenapa-kenapa adalah kalau di CV-mu tulisannya Januari 2021. Sekarang Januari 2024. Nah, walaupun CV-mu bagus ya, artinya CV-mu belum bisa menjawab pertanyaan, ini CV-nya bagus nih, pengalamannya bagus. Tapi periode-periode terkininya tuh kapan sampai kapannya itu yang di situ tuh ada Januari 2021. Sekarang udah Januari 2024.
Jadi ada gap antara waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata yang nggak tahu ngapain. Nah, itu baru kamu boleh khawatir bahwa ini anak ngapain aja. Karena biasanya HRD atau user akan mikir bahwa wah dia itu nggak punya inisiatif nih. Karena ada waktu kosong nggak ngapa-ngapain, otomatis dianggap gitu. Atau yang kedua dianggap tidak produktif, kayak begitu. Jadi kalau misalkan kamu punya periode tadi, jadi intinya dari tadi yang kamu bilang, pengalamanku yang soal tadi itu terakhir itu kan 2021. Tapi kan selain itu kan kamu ada pengalaman lain yang nggak usah khawatir begitu. Kegiatan-kegiatan lainnya silahkan tulis aja, nggak ada masalah. Dan menurutku pengalamanmu 2021 2022 itu belum terlalu tua. Banyak orang yang menuliskan pengalaman di CV itu kurun waktu 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, dan itu masih relevan-relevan aja begitu. Gitu. Jadi itu yang harus kamu lihat dulu ya, semacam itu ya gitu. Terus yang ke poin nomor 2 itu adalah gini, memang benar bahwa isi dari CV dan dokumen pendukung isi CV dulu dah. Isi CV itu harus relevan dengan lokernya. Itu benar gitu. Informasi itu harus relevan. Tapi prakteknya, praktek di lapangan bukan CV ngikutin loker. Kalau CV ngikutin loker tuh loker ganti, CV edit, loker ganti, CV ganti, gitu terus gitu. Ini nanti kamu kehabisan waktu begitu. Jadi walaupun memang benar teorinya adalah CV isi CV harus sesuai dengan loker, praktek di lapangan jangan CV ngikutin loker, tapi dibalik loker ngikutin CV. Jadi begitu kamu bikin CV, kamu tahu ini CV itu cocok untuk lamar posisi apa, misalkan staf administrasi, CS, resepsionis gitu, sekretaris misalkan, ada 4 posisi ini ya sudah. Habis itu kamu cari tuh 4 loker ini di mana di LinkedIn misalkan, cari itu, pakai CV ini terus. Habis itu bukan edit CV, buka sumber lain, website perusahaan, cari 4 loker ini. Itu buka job portal tadi, misalnya punya Jobstreet, Kita Lulus, dan lain-lain. Pakai CV ini. Jadi kamu nggak kehabisan waktu untuk edit-edit. Begitu. Gitu. Tapi kan tadi di luar sana banyak yang ngomong harus yang relevan, relevan, relevan. Nah, aku kasih tahu. Cara ngomongin, pada saat kita ngomongin relevan, pengalaman relevan atau enggak, gitu ya. Jangan gampang dikit-dikit nggak dimasukin. Begitu. Itu Kesalahan-kesalahan saya. fatal yang sering dibikin sama orang. Karena apa? Yang orang nggak tahu itu ini ya, kamu nanti cari bukunya, ini bukunya nggak ada di Indonesia, tapi beberapa ada yang udah bikin konten bagus, tapi beberapa masih malah bikin ketakutan. Jadi kalau nggak relevan, remove. Resiko kalau remove, ini apa sih tau ya? Kalau nggak relevan, ya kalau nggak relevan itu ada 2 cara gitu untuk mengatasi kalau nggak relevan gitu. Nomor 1 itu adalah dijabarkan gitu. Misal pengalaman, ini aku contoh paling sering aku sampaikan misalkan gitu. Apalagi ini khususnya bagi teman-teman yang pengalamannya itu masih sedikit ya, begitu. Kayak fresh graduate, pengalaman kerja baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kayak begitu. Jadi jangan dikit-dikit remove, tapi dijabarkan. Jabarkan tuh apa? Ya tadi pengalaman kerja itu ada tugas dan tanggung jawab, ada achievement yang dia peroleh, dijabarkan. Gunanya jabarin itu. Jangan nganggap relevan cuma judul sama judul. Wah, ada loker staf administrasi. Wah, aku nggak pernah kerja jadi staf admin. Nggak pernah magang jadi staf admin. Nggak pernah kuliah jurusan administrasi perkantoran, administrasi bisnis. Berarti aku nggak bisa ngelamar yang enggak, gitu. Coba kita sudut pandangnya kebalik. Ini ada loker staf admin, tapi kok di situ ada tulisannya semua jurusan ya, misalkan gitu. Kan kita harus punya sense akhirnya. Berarti kan definisi relevan itu tidak hanya dilihat dari jurusan dong, tapi pengalamanmu dong, begitu. Misalkan kamu punya pengalaman apa? Misalkan kamu punya pengalaman yang paling sering nih, kasih contoh, jualan hijab. Nah, kamu punya sambil nyari kerja, kamu punya bisnis pribadi, gitu. Kamu jualan hijab secara online, gitu. Kamu mau ngelamar jadi staf administrasi. Kerjaanmu itu sales hijab, macam itu. Kalau cuma lihat dari judul, nggak relevan gitu. Staf administrasi, ini sales jualan hijab gitu. Tapi di situ kamu jabarkan pada saat kamu jualan hijab itu, kamu jabarkan bahwa kamu menjual hijab itu secara online dan offline. Offline itu ada di toko, online itu di marketplace dan sosial media. Setiap harinya kamu ternyata melakukan kegiatan administratif juga, gitu, bikin laporan ini itu, stok barang gini gitu, bikin apa namanya, update produk-produk tertentu gitu, terus ngerekap pesanan, terus membalas chat setiap orang yang nanya lewat telepon, lewat email, lewat ini gitu. Terus kamu ngurusin testimoni, kamu ngurusin diskon ini itu gitu.
dengan cara dijabarkan. Artinya apa? Kalau cuma judul sama judul, staf administrasi sama sales yang nggak nyambung. Tapi ternyata setelah dijabarkan, oh kerjaanmu sebagai sales itu di dalamnya ada kegiatan administrasinya. Nah itu relevan begitu, gitu. Misalkan aku sering nih ngomong kayak begini. Aku kuliah jurusan eh, perikanan ya gitu. Aku lamar jadi staf admin gitu. Kayaknya nggak nyambung. Apa iya pengalaman kuliahku aku nggak masukin ke CV? Nanti akhirnya pengalaman pendidikan terakhirku nanti SMA dong, gitu. Ya kan, gitu. Lah tapi kenapa kok kita tetap tulis jurusan kita, gitu. Kenapa kok aku tetap tulis aku jurusan perikanan, aku daftar Statamin, kenapa ditulis? Ya karena tadi kamu harusnya bisa menunjukkan bahwa di periode saya kuliah jurusan perikanan, saya nggak cuma kuliah doang. Saya mengikuti berbagai kegiatan organisasi, kepanitiaan. Di sana saya banyak kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi. Saya kuliah ngikutin banyak praktikum, itu di praktikum itu isinya bikin dokumen, administrasi lagi. Saya juga ikut bootcamp, bootcamp untuk penulisan ini itu administrasi lagi. Saya pernah ikut kursus-kursus Excel selama sekian lama, itu administrasi lagi begitu. Jadi di CV itu harus bisa menjelaskan bahwa mungkin kalau Anda melihat dari judul-judulnya saja nggak relevan, tapi setelah di breakdown relevan kok, karena di dalamnya itu melengkapi itu. Begitu caranya, salah satu cara itu, gitu. Yaitu kalau mau ngecek relevan atau tidak, tidak selamanya dengan cara tadi yang nggak cocok dikeluarin, dikeluarin, dikeluarin gitu. Nah, kalau pengalaman lu masih dikit gimana? Apalagi tadi fresh graduate, pengalamanmu paling cuma magang, ibaratnya sama organisasi dan lain-lain, gitu kan? Terus, wah ini nggak sesuai, keluarin, keluarin. Nanti CV-nya kosongan. Malah jadi kelihatan nggak Iya. ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain. Hanya karena tadi, percaya tadi ya. Makanya ini sering terjadi sama teman-teman yang belajar dari konten-konten pendek ya, tapi tanpa ada riset lanjutan, begitu. Jadi nggak masalah kalau kamu belajar dari TikTok, belajar dari kata temen gitu. Itu kan sebenarnya kan informasi pendek kan gitu ya. Kita harus mendalami itu gitu. Bener. Itu kita harus mendalam itu Bener. biar tahu ini maksudnya apa gitu. Jangan mudah itu. Jadi nomor satu tadi, kalau kamu ngerasa ada hal yang tidak relevan, caranya jangan buru-buru tadi dikeluar-keluarin gitu. Tapi cara nomor satu adalah dijabarkan kayak begitu. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau memang harus ada yang di-adjust dari dokumenmu. Jadi dokumen itu memang benar-benar harus ada yang di-adjust. Caranya itu bukan remove, tapi replace. Gitu. Yang benar itu. Tapi ini biasa dilakukan sama orang yang pengalamannya udah cukup banyak. Begitu. Jadi jangan gampang misal, kebanyakan orang bilangnya, oh ini nggak sesuai, keluarin aja, keluarin aja. Akhirnya kosong dong. Gitu. Yang benar tuh bukan remove, tapi replace. Kalau ada yang dikeluarin, ada penggantinya buat nutup di situ. Yang benar tuh begitu. Karena kalau enggak, nanti ada karir gap lah, ada experience gap lah gitu. Gitu. Oh ini nggak relevan nih, keluarin, keluarin, keluarin gitu. Oh ini organisasinya nggak, keluarin, keluarin. Ada gap tuh kosong-kosong di situ ya kan, nanti akhirnya kelihatan nggak produktif malahan begitu. Nanti kalau kamu udah banyak pengalaman kerja, biasanya gitu. Ini kamu punya 7 pengalaman kerja misalkan, gitu. Ini jadi 7 ini tuh kayak 5 jadi A, 2 jadi B gitu. Terus habis itu dari 7 ini kamu bikin di CV tuh cuma 5 doang. 4A, 1B. Ada momen di mana kamu pengen lamar kerja jadi A. Terus kamu sebagai suatu pertimbangan, ya udahlah, ini B-nya aku keluarin, aku masukin yang B yang ini yang nggak aku masukin gitu. Di replace, ditukar. Jadi nggak ada momen kosong. Nah, sekarang pengalaman masih dikit, sistemnya remove bukan replace. Ya kosongan nanti gitu. Nanti nganggap, oh ini nggak, organisasi nggak cocok, ini nggak relevan sama aku, saya dilamar organisasi, dikeluarin. Padahal organisasi yang kita lihat ya nggak cuma kegiatan organisasinya gitu, tapi kemampuan komunikasi, leadership dan lain-lain yang sifatnya soft skill misalkan. Atau wah aku magang kok nggak terlalu relevan, dikeluarin. Wah ini nggak ada magang apa gimana gitu. Ya kan, sama kayak tadi nanti gitu. Wah ini pendidikanku nggak relevan. Kenapa pendidikan nggak relevan kok tetap ditulis? Kenapa nggak dikeluarin Iya. aja gitu? Karena balik lagi, kalau kamu kalau kita sangat mudah remove gitu, itu nanti takutnya kita rugi. Kenapa? Suka nggak suka, kamu harus sadar bahwa di awal kita akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Kan nggak bakalan langsung interview gini, kecuali bukan interview atau ada screening kayak di bursa kerja, job fair gitu ya. Gitu. Karena kita di awal akan dinilai dari apa yang tertulis, ya jangan gampang remove kayak tadi. Mendingan sih kalau saranku sih, kalau untuk pengalaman kerja yang masih belum banyak, dijabarin aja tanpa ngelakuin remove
gitu. Toh juga CV boleh 1 sampai 3 halaman gitu. Jadi halaman itu tuh bisa kita fleksibel aja, yang penting masih dalam rentang yang direkomendasikan oh ini 1 halaman yang cukup, jadi 2 halaman nggak masalah gitu. Ini nggak relevan dari judulnya, kita punya kesadaran, tapi isinya relevan kok, jabarin gitu. Nanti bahkan sampai menghadapi interview juga sama loh. Ini kamu jurusannya perikanan nih, kenapa kepengen jadi staf admin gitu? Kok nggak ngurusin ikan dan lain-lain gitu? Ya kamu sampaikan gitu bahwa Iya. ya gitu, kamu sampaikan saja bahwa saya memiliki beberapa passion dalam berkarir. Nah, pada saat saya menempuh pendidikan di jurusan S1 Perikanan ini, kegiatan saya tidak hanya untuk menempuh pendidikan formal tersebut. Saya juga memiliki berbagai kegiatan organisasi kepanitiaan dan kursus di mana semua pengalaman saya itu mengizinkan saya untuk meningkatkan kemampuan di bidang administrasi. Kasih contohnya, misalkan ini gini, misalkan ini saya mengikuti ini. Dari itu semua saya yakin bahwa saya memiliki kemampuan administrasi yang bagus dan saya sekarang memiliki tujuan karir untuk menggunakan kemampuan administrasi saya untuk karir ke depan saya gitu. Jadi kamu nyampaikan kayak begitu, kan ditulis nggak masalah gitu. Dijabarkan, itulah gunanya dijabarkan. Jangan dikit-dikit remove begitu. Itu sering ya ini aku cukup sering itu akhirnya mungkin nanti aku bikin kontennya, aku belum bikin konten soal ini ya gitu. Terkait dengan jangan gampang remove lah gitu, karena nanti jadi kosongan gitu. Definisi nggak relevan itu tidak selamanya diselesaikan dengan cara remove, bukan remove, tapi replace. Kalau nggak replace ya dijabarin gitu. Gitu. Sampai di sini cukup jelas ya, semoga Ais ya paham ya. Nah, Oke. cukup